Saat ini kita akan sedikit menggali apa saja perbedaan antara kuantitatif research dan kualitatif research. Apa perbedaan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif? Apabila Anda banyak membaca, menggali, dan melakukan pencarian di Google ataupun di tempat research engine lainnya, Anda akan temukan perdebatan yang tidak pernah habis-habisnya tentang kualitatif dan kuantitatif. Saya secara pribadi menganjurkan kepada rekan-rekan calon perawat profesional untuk tidak terbawa arus perdebatan tersebut. Karena kenapa? Sebagai profesional, calon-calon profesional, perawat-perawat profesional, kita harus memahami kedua metode penelitian tersebut dengan tujuan untuk memperkaya profesi, untuk memperkaya praktek keperawatan. Dengan demikian kita dapat menggunakan kedua pendekatan dalam memecahkan masalah di dalam keperawatan. Baik, sebagai ringkasan, penelitian kualitatif secara data-data dalam penelitian kualitatif berisikan kata-kata, informasi yang diperoleh secara verbal, verbal, non-numerical. Jadi tidak ada angka di sana, tapi verbal, bisa saja kata-kata, bisa saja gambar. Ya, data yang kita peroleh dalam kata-kata dan gambar tersebut, tentunya kita peroleh dengan interview maupun menggunakan diary atau agenda, ataupun dengan perekaman gambar. Nah, bagaimana dengan data penelitian kuantitatif? Dalam penelitian kuantitatif, datanya dalam bentuk angka. Sebagaimana sudah dibahas pada video yang lalu, maupun pada mata ajar statistik, angka memiliki tingkatan yang disebut dengan level of measurement. Dan di dalam level of measurement ada 4 jenis angka, dari nominal, ordinal, interval, dan rasio. Dan angka tersebut kita dapat hitung dan kita dapat bandingkan, kita dapat kategorikan. Berbeda sekali dengan data yang kualitatif tadi. Saya kasih contoh. Dalam sebuah pembimbingan penelitian yang saya lakukan, yang tujuan menggali perasaan ibu di daerah Cianjur tentang pengalamannya pada saat pertama kali mengetahui anaknya sebagai korban pelecehan seksual. Tentunya ini tidak bisa kita tuangkan dalam angka, karena perasaan ibu tersebut, kalimat yang dia keluarkan saat mengekspresikan pengalamannya merupakan kata-kata yang menggambarkan perasaannya. Kita tidak dapat ukur dengan kuesioner. Maka pola data yang kita peroleh tadi adalah data kualitatif. Ya. Pengalaman. Jadi kalau kita mulai dari pertanyaan bagaimana pengalaman Anda, apa yang Anda rasakan, dapatkah Anda uraikan, itu adalah open-ended question yang sering disebut dengan semi-structured questions atau pertanyaan-pertanyaan semi-struktur. Ini adalah pertanyaan yang menggali, dan data-datanya adalah kata-kata yang akan direkam ya secara verbatim. Tapi kalau data kuantitatif tentunya angka-angka. Apakah sebagai contoh pengukuran tingkat stres, ya di situ ada scoring, itu semuanya data-data kuantitatif. Baik, apa sih kelebihan dari data-data kualitatif? Di dalam data kualitatif, datanya itu sangat detail, ya, dan memberikan pemahaman dan ide yang baru bagi peneliti, ya, dan menggambarkan perilaku itu secara utuh sesungguhnya, dan tidak dapat kita reduce atau kita
kita uh, kecilkan, kita kurangi menjadi sebuah angka saja. Tidak bisa. Contoh, sedih. Kita tidak bisa sekedar memberikan label angka kepada sedih, ya. Shock dan sebagainya. Kita merujuk kepada pengalaman ibu yang di Cianjur tadi. Nah sekarang di dalam data kuantitatif, kekuatannya adalah datanya lebih mudah untuk dikaji, lebih mudah untuk dianalisa, karena memampukan kita untuk melihatnya secara jelas dengan grafik, dan kita dapat menjelaskannya kepada orang dengan terperinci, dengan jelas, karena ada bisa dibuat dalam ukuran, ya. Dapat dibandingkan satu dengan yang lain, dan kita juga dapat merujuk kepada central tendency, ya, central tendency, dan kemudian membandingkannya satu kelompok dengan kelompok yang lain. Itu kekuatan dari masing-masing jenis penelitian. Apa kelemahannya? Kelemahannya ini bukan berarti membuat kita tidak memilih, bukan. Supaya para calon-calon perawat profesional memahami dan menimbang, ya. Apabila ada masalah dalam keperawatan, Anda langsung oh ini saya harus dekati dengan pendekatan kuantitatif, yang ini saya harus dekati dengan kualitatif, dengan pemahaman akan kekuatan dan kelemahan dari masing-masing pendekatan. Dalam kualitatif, memiliki kelemahan sulit untuk dianalisa. Bagaimana kita dengan gampang, mungkin sulit untuk menganalisa perasaan orang lain, pengalaman orang lain. Tentunya ini bisa dianalisa dengan beragam pendekatan yang diusulkan oleh ahli-ahli penelitian kualitatif. Dan sebagai informasi kepada rekan-rekan sekalian, pendekatan yang kita dapat lakukan dalam penelitian kualitatif bisa fenomenologi, bisa grounded theory, bisa etnografi, bisa historically research, penelitian historik, dan juga bisa action research. Nah, untuk kuantitatif, kelemahannya adalah data tersebut semata-mata dari angka tersebut. Tidak lebih dalam dan tidak lebih luas interpretasinya dari angka tadi. Ya. Sebagai contoh, kasus yang kita pernah pahami, dipelajari di statistik tentang Milgram Study of Obedience. Pada saat seseorang diberikan kejutan listrik, bukan berarti hanya sekedar dinilai dari segi angka kemampuan menghafal. Tapi apakah data tersebut sudah memberikan gambaran bagaimana perasaan tertekannya seorang individu apabila saat hendak memperoleh pengetahuan diberikan tekanan. Nah, di sini dari pemaparan tadi, saya harap rekan-rekan calon perawat profesional semakin memahami, semakin mencintai, dan semakin semangat. Karena kenapa? Artinya kita sudah memahami dua alat yang penting, yang secara profesi kita dapat gunakan untuk memperkaya ilmu pengetahuan, untuk membantu kita meningkatkan kualitas keperawatan, untuk membantu setiap perawat membuat keputusan, dan terlebih hal itu untuk dapat menggambarkan masalah tersebut, memecahkannya dan mengukurnya dengan dua pendekatan tadi. Saya harap pemaparan yang singkat ini akan memberikan pemahaman yang baik kepada rekan-rekan sekalian. Tetap semangat dan salam sehat dari saya.